Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan satu kisah tentang Imam Hasan Al-Basri. Beliau merupakan imam besar di daerah Basrah, kalau sekarang itu Irak, dan beliau merupakan ulama tabi'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada 3 orang yang mendatangi kediaman beliau. Orang pertama mendatangi beliau, kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Imam, saya punya satu permasalahan. Saya mempunyai ladang, akan tetapi gagal panen dikarenakan sudah lama tak kunjung hujan. Kira-kira, wahai Imam, adakah solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri ini mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Setelah mendapat solusi tersebut, akhirnya orang pertama pulang meninggalkan kediaman sang imam. Tak berselang lama datanglah orang yang kedua, menyampaikan keluh kesahnya, "Wahai Imam, saya sudah 10 tahun menikah. Akan tetapi selama kurun waktu yang lama itu sampai saat ini belum dikaruniai anak. Saya dan juga istri sudah berusaha ke dokter, ke tabib dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah belum mengizinkan, sampai saat ini kami belum mempunyai anak. Wahai Imam, kira-kira adakah solusi untuk masalah yang sedang saya hadapi?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Akhirnya orang kedua itu pergi meninggalkan kediaman beliau. Dan berselang lama datanglah orang ketiga. Ia menyampaikan masalah yang berbeda. Ia menyampaikan kepada Imam, "Wahai Imam, saya sedang ada masalah. Saya melihat di kampung saya ada si fulan. Ia kaya raya. Saya ingin seperti itu. Saya sudah berusaha kerja pagi sampai sore, tapi sampai saat ini saya tak kunjung kaya, wahai Imam. Kira-kira adakah solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi ini?" Kemudian sang imam mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas 3 orang tadi pergi meninggalkan kediaman sang imam, kemudian sang istri, bahkan dalam riwayat yang lain itu muridnya dari Imam Hasan Al-Basri, mengatakan kepada sang imam, "Wahai Imam, saya tadi mendengar ada 3 orang yang mendatangi engkau dengan 3 permasalahan yang berbeda. Akan tetapi engkau, wahai Imam, memberikan hanya satu solusi yang sama kepada 3 orang yang dengan permasalahan yang berbeda, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Bagaimana tanggapan wahai Imam?" Mendengar pertanyaan dari istrinya, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang artinya, "Maka aku," kata Nabi Nuh, berkata kepada mereka, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Ia Maha Pengampun. Niscaya Ia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Ia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu." Jadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan atau jawaban yang tadi disampaikan oleh sang imam, bahwa yang perlu kita garis bawahi adalah memperbanyak
membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Bukan hanya membaca, akan tetapi memperbanyak. Karena kita tahu bahwa semua orang atau 3 orang tadi yang datang kepada sang imam, ia menyampaikan keluh kesahnya sudah berdasarkan ikhtiar yang mereka lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang menjadi catatan dan kita garis bawahi adalah jawaban dari sang imam, yaitu dengan memperbanyak istighfar atas permasalahan yang terjadi. Karena bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh ketiga orang yang mendatangi imam tadi itu terganjal oleh dosa-dosa mereka, akan tetapi dengan banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan ketika dosa sudah diampuni maka doa yang dipanjatkan insya Allah akan cepat terkabul. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini mari kami mengajak kepada pemirsa semuanya untuk senantiasa memperbanyak istighfar, agar di akhir Ramadan nanti kita semuanya menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan juga kita semuanya senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini menjadi bahan renungan dan juga pelajaran bagi kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.